Besaran di dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Contoh dari besaran adalah berat, panjang, luas, volume, suhu, dan kecepatan. Semuanya memiliki satuan, memiliki nilai, serta dapat diukur. Sementara cinta, kasih sayang, kesetiaan, dan kejujuran adalah contoh hal-hal yang tak dapat diukur. Maka saat seseorang berkata, "Aku menyayangimu sedalam lautan, aku sangat mencintaimu," maka mulailah untuk tidak tersenyum, karena sebagian yang dia ucapkan tidak bisa Anda ukur. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang besar dan satuannya telah disepakati bersama oleh para ilmuwan dan digunakan sebagai ukuran dasar. Sejak tahun 1700, para ilmuwan telah menggunakan berbagai macam satuan. Namun, semuanya menggunakan satuan-satuan yang berbeda. Negara yang satu menggunakan satuan tertentu, sementara negara yang lain menggunakan satuan tertentu. Hingga akhirnya, ketika terjadi komunikasi antara berbagai negara, berbagai ilmuwan, mereka berpikir memerlukan sesuatu yang bisa menghubungkan antara mereka semua, para ilmuwan di seluruh dunia. Hingga akhirnya, tahun 1960-an, para ilmuwan memutuskan untuk merumuskan berbagai besaran pokok dengan satuan yang baku yang disepakati bersama secara internasional. Hingga kemudian, untuk beberapa besaran seperti panjang memiliki satuan baku seperti meter, untuk massa memiliki satuan kilogram, dan berbagai besaran lain dengan satuan yang lain yang mereka sepakati bersama. Nah, hal yang unik adalah di tahun 1960, di Indonesia sendiri, orang-orang masih sibuk dengan memperjuangkan kemerdekaan. Meski telah 5 tahun merdeka, namun mereka tetap berperang. Karena saat itu di tahun 1960, Belanda membangun sebuah gagasan. Mereka menghasut orang-orang Papua untuk menciptakan sebuah negara baru memisahkan dari Indonesia, yang kemudian kita sebut sebagai negara boneka. Beberapa besaran pokok yang disepakati bersama oleh para ilmuwan adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Masing-masing besaran memiliki satuan, singkatan, dan dimensi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Panjang memiliki satuan meter. Dahulu, 1 meter didefinisikan sebagai 1/10⁻⁷ dikali dengan jarak kutub utara ke khatulistiwa. Namun, di berbagai lokasi nilai ini memperoleh hasil yang berbeda, karena jarak antara kutub utara dan khatulistiwa di berbagai tempat mengalami sedikit perbedaan. Hingga akhirnya kemudian para ilmuwan sepakat untuk membentuk suatu acuan yang baru. Mereka menginginkan standar yang baru sehingga semuanya memiliki nilai yang sama. Hingga kemudian didefinisikanlah bahwa 1 meter adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1/299.792.458 detik. Untuk saat ini, kita memiliki berbagai alat ukur. Berbagai alat ukur panjang yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jangka sorong, penggaris, mikrometerskop, dan meteran. Massa memiliki satuan kilogram. Diukur dengan berbagai alat seperti neraca pegas, neraca 3 lengan, neraca digital, atau neraca pasar yang biasa kita temui ketika kita sedang berbelanja. Waktu memiliki satuan sekon atau detik. Diukur dengan berbagai alat seperti jam dinding, stopwatch,
atau jam digital yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kuat arus listrik memiliki satuan ampere yang diukur dengan berbagai alat seperti ampermeter yang bisa berupa analog maupun digital. Suhu memiliki satuan Kelvin, diukur dengan berbagai alat seperti termometer. Di Indonesia sendiri kita mengenal bahwa suhu lebih cenderung memiliki satuan derajat Celcius. Namun Celcius bukanlah satuan baku untuk suhu. Sekali lagi, satuan baku untuk suhu adalah Kelvin. Jumlah zat memiliki satuan mol. 1 mol merupakan sebuah bilangan menyatakan sebuah jumlah dari sesuatu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Intensitas cahaya memiliki satuan candela, diukur dengan berbagai alat seperti light meter atau pengukur cahaya. Selain besaran pokok, kita juga mengenal besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sehingga, pada besaran turunan, satuan-satuan yang ada pada mereka merupakan pengembangan dari besaran-besaran pokok. Contohnya seperti luas, yang memiliki satuan meter kuadrat, merupakan pengembangan dari satuan panjang, karena meter kuadrat adalah panjang kali panjang. Kemudian volume, yang memiliki satuan meter pangkat 3, merupakan pengembangan dari besaran pokok yaitu panjang. Kemudian kelajuan, yang memiliki satuan meter per sekon, yang merupakan pengembangan dari besaran panjang dan waktu. Dan berikutnya massa jenis yang tentu Anda tahu itu dari besaran yang mana.